Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa Indonesia yang saya banggakan, kalian adalah harapan keluarga, harapan nusa dan bangsa, dan juga harapan agama. Oleh karena itu, manfaatkanlah masa muda kalian untuk belajar dengan penuh ketekunan dan penuh keseriusan. Sebelum mengikuti kuliah ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu, dimudahkan dalam pemahaman terhadap materi kuliah yang akan kita pelajari ini. Khusus untuk adik-adikku yang beragama Islam, marilah kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, kuliah kali ini kita akan bahas ekuivalensi proposisi. Adapun rujukan kita adalah buku teks halaman 19-25. Adapun capaian pembelajaran hari ini adalah memahami pengertian tautologi, kontradiksi, dan kontingensi, memahami pengertian ekuivalensi logis pada kalkulus proporsional, memahami bentuk perumuman dalil De Morgan pada kalkulus proporsional, karena dalil De Morgan juga akan dibahas pada teori himpunan. Kemudian mengenal dan membuktikan berbagai bentuk ekuivalensi logis, baik menggunakan tabel kebenaran maupun tanpa tabel kebenaran. Kemudian mengenal operasi bit pada operator logika yang banyak diterapkan pada ilmu komputer. Adik-adik sekalian, ini kita pahami dulu tautologi dan kontradiksi. Tautologi itu adalah kalimat majemuk yang selalu bernilai benar, tidak bergantung pada nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Nah, sebaliknya kontradiksi adalah kalimat majemuk yang selalu bernilai salah, apapun nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Nah, selain dari tautologi dan kontradiksi adalah kontingensi. Kontingensi adalah kalimat majemuk yang bisa bernilai benar, bisa bernilai salah, bergantung pada nilai kebenaran proposisi penyusunnya. Ini contoh tautologi, kontradiksi dan kontingensi. Misalkan proposisi P atau tidak P, ini adalah sebuah tautologi, ya, karena pasti salah satu di antara P atau tidak P ini adalah benar. Kalaupun P salah, maka tidak P benar. Karena salah satunya benar, maka atau disjungsi ini adalah pasti benar. Maka ini disebut tautologi. Nah, sebaliknya P dan tidak P, ini pasti salah satunya salah. Kalaupun P benar, tidak P salah. Maka ini adalah sebuah kontradiksi. Ingat, konjungsi ini, ya, kalau salah satunya salah, nilainya pasti salah. Nah, kemudian selanjutnya P atau Q adalah kontingensi, karena nilai kebenaran ini bergantung daripada nilai kebenaran P dan nilai kebenaran Q. Contoh yang kedua, pernyataan X lebih dari negatif 1 kurang dari 0 dan X lebih dari 0 kurang dari 1. Ini sebuah kontradiksi. Sebab kita lihat di sini pernyataan pertama mengatakan X kurang dari 0. Pernyataan kedua mengatakan X lebih dari 0. Adalah sebuah hal yang tidak mungkin, ya, dan ini pasti salah. Maka kita katakan ini sebuah kontradiksi. Contoh yang ketiga, X bilangan ganjil atau X bukan prima lebih dari 2. Ini sebuah tautologi. Coba kita lihat. Kalau X bilangan ganjil, yes, oke, tidak ada masalah. Karena sudah salah satu kalimatnya atau proposisinya sudah benar. Maka atau ini, ya, disjungsi ini pasti benar. Nah, misalkan ini salah. Kalimat pertama ini salah, yaitu X bilangan genap. Bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, maka 2, 4, 6, dan 8 dan seterusnya itu bukan bilangan prima lebih dari 2. Berarti kalau yang ini salah, ini benar. Ya, kita katakan bahwa kalimat ini pasti benar, apapun X-nya. Itulah makanya kita sebut dengan tautologi. Nah, bagaimana membuktikan tautologi? Cara paling sederhana adalah menggunakan tabel. Cukup tunjukkan kolom pernyataan yang berkaitan dengan kalimat majemuk yang dimaksud adalah membentuk T semua, ya, terus semua. Contohnya, kita lihat ini ada sebuah kalimat majemuk yang terdiri dari dua proposisi, ya, dua proposisi tapi melibatkan 3 operator dan implikasi-implikasi. Maka kita susun semua kalimat, ya, yang menyusun daripada kalimat majemuk ini, ya. Kita lihat pada kolom yang bersesuaian dengan kalimat majemuk yang dimaksud. Ternyata dia true semua.
membuktikan terus semua, maka kita simpulkan bahwa kalimat ini adalah sebuah tautologi. Coba amati secara kritis apa kelemahan metode tabel seperti ini. Bayangkan ada 10 proposisi. Ini 2 proposisi, berarti ada 2 pangkat 4 baris, ya. Kalau ada 10 proposisi, berarti kita butuh 2 pangkat 10 baris. Ada berapa? 2 pangkat 10 baris, 32 kali 3, berarti 1024. 1024 baris, ya. Dan ada 10 operator logika. Kalau 3 aja kita harus tulis seperti ini. Kalau 10, itu minimal kita tulis ada 10. Minimal 10, belum kombinasinya. Minimal ada 10. Nah, bayangkan, berarti kita butuh 1024 baris dikali berapa puluh, atau bisa berapa ratus kolom. Ada sebuah hal yang sangat tidak efektif. Oleh karena itu ada metode lain yang akan kita berikan pada kuliah ini, pada bagian video yang lain, menyelesaikan atau membuktikan tautologi, termasuk nanti berikutnya ekivalensi logis dengan tanpa menggunakan tabel kebenaran, yaitu dengan argumen dan penalaran biasa, ya. Nah, kita masuk istilah ekivalensi logis. Nah, definisi di sini kita punya 2 kalimat majemuk P besar dan Q besar. Nah, ini Anda bayangkan P besar Q besar ini terdiri dari, ya, beberapa kalimat ya, proposisi ya, dengan yang memuat beberapa operator logika. Nah, 2 kalimat majemuk P dan Q dikatakan ekivalensi logis jika hanya jika Q merupakan sebuah tautologi. Oke. Dalam hal P dan Q itu ekivalensi logis, kita tulis P simbolnya seperti ini sama dengan yang ada 3 ini. Kita baca dengan P ekivalensi logis dengan Q. Nah, perlu diingat adik-adik mahasiswa sekalian, kita punya 2 istilah. Istilah pertama itu tautologi. Tautologi itu merujuk pada sebuah kalimat, ya, sebuah kalimat majemuk. Sedangkan ekivalensi logis itu merujuk pada 2 kalimat, hubungan antara 2 kalimat. Oke, ini ada contoh. Contoh kita ngecek, ya, implikasi dan kontraposisinya. Oke, kita buktikan bahwa implikasi dan kontraposisi itu adalah ekivalen secara logis. Oke, sama menggunakan definisi ini, pada bagian akhir kita antara 2 kalimat majemuk ini kita hubungkan dengan sebuah operator biimplikasi. Nah, kalau ini menghasilkan terus semua, maka kedua kalimat majemuk itu adalah ekivalen. Dalam hal ini kita sudah membuktikan implikasi dan kontraposisi itu adalah ekivalen. Ini artinya apa? Mengapa kita perlu mengetahui bentuk yang ekivalen dengan kalimat majemuk yang diberikan? Itu adalah dalam banyak hal terkadang, ya, kita lebih mudah menganalisis, ya, kalimat majemuk itu lewat kalimat majemuk lain yang ekivalen. Dalam ini misalnya implikasi itu kadang-kadang lebih mudah dianalisis melalui kontraposisinya daripada implikasinya langsung. Kalau kita bisa membuktikan atau bisa mengambil kesimpulan dari kontraposisi, berarti kita bisa mengambil kesimpulan atau membuktikan implikasi itu sendiri, karena antara implikasi dan kontraposisi adalah ekivalen. Oke, silakan kerjakan latihan selingan yang ada di buku, latihan selingan 1.12, 1.13, dan 1.14. Video berikutnya akan menyampaikan tentang beberapa ekivalensi logis dasar yang banyak digunakan untuk membuktikan bentuk-bentuk ekivalensi logis yang lebih rumit. Sekian, terima kasih.